with the jab. And now what do you do behind it? A left hook, a triple left hook from Mario Barrios. Version of Pacquiao. Majority draw. Pertarungan yang mengguncang dunia tinju telah selesai tepatnya dalam divisi 147 yang mempertemukan legenda hidup dari Filipina, Manny Pacquiao menghadapi juara interim WBC 147 Mario El Azteca Barrios dalam duel yang syarat dengan sejarah dan emosi yang tinggi, dan hasilnya pertarungan itu berakhir imbang. Majority draw. Banyak yang tidak percaya akan hasil itu. Ada yang menyebut kontroversial, ada yang menyebut hal itu adil. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi di atas ring tinju kemarin? Mengapa pertarungan itu tidak melahirkan pemenang? Apakah ada yang salah dari strategi keduanya? Padahal, jika melihat dari segi umur, usia mereka berbeda cukup jauh, yaitu 16 tahun. Kemudian, apa langkah selanjutnya bagi keduanya, yaitu sang legenda dan sang juara muda? Kita analisa. Ya, sejak bel ronde pertama dibunyikan, suasana memang begitu panas. Pacquiao di usianya yang ke-46 tahun telah menunjukkan kecepatan tangan yang masih sangat luar biasa. Dia membuka pertarungan itu dengan kombinasi cepat 1-2-nya, kemudian bergerak ke samping kanan kiri, sama seperti Pac-Man di masa muda dan di masa kejayaannya. Sementara itu, Mario Barrios tampil lebih tenang dan disiplin. Tinggi badan dan jangkauannya yang unggul dimanfaatkan dengan baik. Jab panjang dan pukulan ke tubuh telah menjadi senjata utamanya. Di ronde kedua sampai kelima, Pac-Man menunjukkan agresivitas khasnya. Dia beberapa kali berhasil masuk ke dalam jarak jangkauan pukulannya dan mendaratkan pukulan hook kiri sehingga membuat Mario Barrios mundur. Namun, Barrios bukanlah petinju yang biasa. Di ronde ke-6 hingga 9, dia mulai membaca pola Pacquiao, menggunakan counter dan uppercut kanan saat Pacquiao masuk terlalu dekat dalam jangkauan pukulan. Bahkan, di ronde ke-8, Mario Barrios sempat membuat Pac-Man goyah lewat pukulan hook ke arah pelipisnya. Pertarungan itu terus berlangsung ketat hingga ronde 12, dan saat bel akhir berbunyi, kedua petarung mengangkat tangan dan juri pun memberikan skor 115-113 untuk Pac-Man, 113-115 untuk Barrios, dan 114 sama untuk kedua. Pertanyaannya, kenapa pertarungan ini berakhir dengan seri atau tidak ada pemenang? Pertama, karena intensitas dan efektivitas kedua petarung nyaris sama dan seimbang. Manny Pacquiao mendaratkan lebih banyak pukulan, namun Barrios juga lebih akurat dan konsisten dalam menjaga jarak. Kedua, gaya bertarung keduanya memang sangat berbeda. Pacquiao menyerang dengan volume yang tinggi, sedangkan Barrios menggunakan kontrol dan pukulan bersih dari jarak yang cukup aman. Hal ini tentu membuat juri yang bertugas menghadapi dilema yang cukup klasik dengan memilih mana yang lebih penting antara agresivitas ataupun efektivitas. Ketiga, secara taktis, pertarungan mereka berlangsung cukup tertutup, tidak ada KO, tidak ada dominasi mutlak. Banyak ronde yang bisa diberikan ke salah satu petinju berdasarkan interpretasi daripada juri. Dan terakhir, tentu saja ada unsur emosionalnya. Ini adalah comeback besar bagi Manny Pac-Man setelah dia pensiun. Banyak publik tinju dan penggemarnya ingin melihat dia menang, tetapi di atas ring tinju hanya kepalan tangan yang berbicara. Manny Pac-Man tampil cukup mengejutkan untuk petinju yang berusia 46 tahun. Gerak kakinya terlihat masih aktif, kombinasi pukulannya cepat dan timingnya cukup tajam. Namun, ada perbedaan yang mencolok dari dirinya, yaitu daya tahan dan volume serangannya sangat menurun dibandingkan Man yang sudah tidak muda lagi. Sementara itu di sisi yang lain, Mario Barrios justru menunjukkan kematangan. Dia tidak terpancing permainan cepat dari Manny Pac-Man. Dia bertahan, cukup disiplin, dan banyak menggunakan jab serta mencetak poin di saat-saat genting dan penting. Kunci Barrios dalam pertarungan ini adalah keseimbangan dan efisiensinya, sedangkan Manny Pacquiao mengandalkan pengalaman dan intensitas serangan.
Hal inilah yang membuat pertarungan mereka terlihat menjadi begitu rapat dan sulit ditentukan siapa pemenangnya. Pasca laga itu tentu para penggemar tinju akan bertanya-tanya apa langkah selanjutnya bagi sang legenda Manny Pacquiao. Jika kita jujur, tentu saja performanya malam kemarin sangat luar biasa, tetapi apakah hal itu cukup untuk membuat dirinya bersaing di level elit? Usia dan waktu jelas tidak bisa ditipu dan tidak akan menipu. Namun, Manny Pacquiao bisa memilih jalur cerdas untuk tetap berada di level elit, yaitu ia akan melakukan duel ulang melawan Barrios yang mungkin akan menarik secara komersial khususnya para penggemarnya. Dan ada pilihan yang lain, yaitu salah satu laga perpisahan besar yang mungkin bisa digelar di negaranya di Filipina dengan melawan lawan yang lebih ringan. Tentu saja hal itu untuk menutup karirnya dengan gemilang dan kemenangan yang emosional. Satu hal yang jelas dan pasti, Manny Pacquiao tidak harus membuktikan apapun lagi saat ini. Dia adalah seorang legenda dan mungkin sekaranglah saatnya memilih kapan dan bagaimana mengakhiri babak terakhir dari karir bertinjunya yang sangat gemilang. Kemudian untuk Mario Barrios, hasil imbang ini sejatinya bisa dikatakan adalah kemenangan moral bagi petinju muda tersebut. Dia menghadapi ikon besar dalam dunia tinju dan mampu bertahan serta tampil cukup impresif. Nama Barrios akhir-akhir ini memang kini naik ke radar global, bahkan tidak menutup kemungkinan jika dia akan mendapatkan pertarungan besar berikutnya seperti melawan seorang Terence Crawford ataupun Jaron Boots Ennis. Bahkan ada laga besar mungkinan yang akan dia lakukan, yaitu melawan bintang muda yang tak terkalahkan, Vergil Ortiz Jr. Jika Barrios terus berkembang dan memperkuat mental tandingnya, maka Barrios dapat dikatakan bisa menjadi pilar baru di divisi 147 tersebut. Dan saat melawan Manny Pacquiao kemarin, dapat dikatakan adalah batu loncatan penting untuk masa depan karir bertinjunya ke depan. Pertarungan Manny Pacquiao versus Mario Barrios adalah gambaran sempurna tentang dua generasi tinju yang bertemu. Yang satu legenda, yang satu adalah calon bintang muda di masa depan. Yang satu punya warisan dan yang satu sedang menulis sejarah. Dan meskipun dalam pertarungan tersebut menghasilkan tanpa pemenang, tapi pertarungan itu menghadirkan semangat teknik dan drama yang membuat publik tinju, khususnya yang menyukai olahraga baku hantam ini. Sahabat tinju dunia, menurut Anda siapakah yang sebenarnya layak untuk memenangkan pertarungan kemarin dan haruskah ada pertarungan ulang? Kita tunggu saja.